Fam, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Adi Fam ya, dimana kali ini aku bakal menceritakan ya sebuah alur cerita atau kisah tentang seorang gadis yang harusnya nih ya, kalau cewek itu remaja gitu ya, itu kehidupannya diwarnai sama kebahagiaan ya kan, atau melakukan hal-hal yang ya kamu tau lah yang namanya cewek. Tetapi ini cewek itu beda nih Fam. Nah, dia itu ya kegiatannya itu bisa dibilang ya agak aneh, dan yang paling terakhir ya, dia itu malah nembakin ya, itu anak-anak gitu. Nah, kok bisa gitu ya? Kira-kira apa sih yang membuat ini cewek sampai sebegitunya? Ya udah deh, nggak pakai babi bu, langsung aja kita ke ceritanya. Brenda Ann Spencer ya, merupakan seorang cewek nih ya. Itu dia lahirnya di tanggal 3 April ya 1962, dan di saat usianya 16 tahun nih ya, dia itu ya tinggal di daerah San Carlos, maksud aku di daerah California. Jadi ini kebetulan nih rumahnya itu berseberangan gitu ya sama sebuah sekolah dasar nih. Jadi rumahnya itu di depannya itu ada sekolah dasar gitu. Untuk namanya sekolahnya sendiri itu namanya uh, Grover Cleveland ya. Nah, jadi ini ceritanya nih ya, ini si Brenda ya, itu masa kecilnya itu bisa dibilang agak menyedihkan ya, bukan agak menyedihkan, memang menyedihkan gitu. Di mana ya, itu saat usianya 10 tahun gitu ya, orang tuanya memilih untuk berpisah karena, nah ibunya si Brenda ini tahu gitu kalau ayahnya itu menjalin hubungan dengan banyak perempuan ya. Hal ini membuat ibu si Brenda itu sakit hati dan memutuskan untuk berpisah gitu. Terus nih Bem ya, ketika ya orang tuanya akhirnya memutuskan untuk berpisah, jadi ini ceritanya si Brenda itu tinggal sama ayahnya gitu. Nah, dia ini tinggal sama ayahnya juga itu penuh dengan bebannya, di mana ya salah satunya ini keluarga mereka nih, keluarga si Brenda sekarang itu hidup di dalam kemiskinan. Kamu bayangin nih Bem ya, ini si Brenda harus tidur sama ayahnya itu satu ranjang atau satu tempat tidur kecil gitu ya. Terus tuh di ruang tengah, belum lagi nih ya di sekeliling tempat tidurnya atau di samping-sampingnya itu dipenuhi sama botol-botol minuman keras ya, minuman alkohol yang udah kosong gitu. Nah, hal ini ya membuat lingkungan masa kecilnya si Brenda ini bisa dibilang ya nggak sehat gitu ya. Kamu udah bisa bayangin tuh ya. Nah, terus nih Bem ya, karena hal itu juga si Brenda itu ya itu di lingkungannya itu dikenal sebagai anak yang pendiam terus nakal gitu ya. Nah, belum lagi nih Bem ya, dia itu beda sama anak-anak yang lain ya, karena ya, hal-hal seperti aku bilang tadi ya, dia itu jadi terobsesi sama senjata gitu. Nah, belum lagi nih Beb ya, dia itu sering terlibat sama kasus-kasus yang seperti kasus-kasus pencurian sama kasus-kasus narkoba gitu. Jadi masa kecilnya itu bisa dibilang sangat suram nih Beb. Oke deh, lanjut ya, ketika remaja nih ya, akhirnya itu si Brenda memutuskan untuk sekolah di salah satu SMA gitu yang bernama Patrick Henry nih. Nah, di sekolah situ nih Bem ya, sebenarnya si Brenda ini sangat menikmati ya kegiatan-kegiatannya di sekolah seperti hiking sama fotografi nih Bem. Dan dia sangat menikmati kegiatan-kegiatannya itu yang seperti tadi nih Bem ya. Bahkan ya di bidang fotografi dia tuh sampai mendapat penghargaan gitu di sekolahnya. Namun sayangnya nih Bem ya, ini si Brenda nih hobinya ya itu tadi ya tentang senjata nih Beb. Bahkan anehnya nih ya, ini si ayahnya itu kayak mendukung gitu ya. Si ayahnya itu kayak ngajarin gitu si Brenda cara menggunakan senjata. Nah, walaupun kayak aku bilang tadi ya di sekolahnya dia tuh berprestasi di bidang ya kayak fotografi gitu sampai mendapat penghargaan, tapi tetap aja nih si Brenda itu termasuk anak yang malas sekolah gitu ya. Itu dia jarang masuk sekolah gitu. Udah malas sekolah, akhirnya nih Beb ya, itu juga si Brenda itu dikenal sebagai anak yang tertutup ya, nggak mau menceritakan ya tentang apa yang dia rasakan gitu ya. Dan ini juga ya kegiatan-kegiatan seperti dia itu tadi itu juga kayak malas sekolah gitu ya, membuat nilai-nilainya itu jelek. Ya udah deh ya, pada tahun 1978 nih ya, akhirnya si Brenda ini ya itu dimasukkan ke kayak fasilitas kayak gitu ya, ke fasilitas bagi anak-anak yang bisa dibilang itu bermasalah di Web. Nah, dia dimasukin ke fasilitas itu tepat ketika dia masuknya aku itu berusia 16 tahun nih, Bem. Nah, setelah dia dimasukkan ke fasilitas kayak untuk anak-anak yang bermasalah gitu nih, Bem ya. Nah, pihak sekolah ini menyampaikan sama ayahnya si Brenda kalau si Brenda ini sebaiknya dimasukin aja ke kayak rumah sakit jiwa gitu karena dia ini udah depresi gitu ya. Dia itu udah bermasalah, malahan dia itu mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi yang namanya orang tua mana mungkin ya langsung percaya gitu aja nih. Kayak ayahnya ini menolak
pernyataan atau ya apa yang disampaikan sama sekolah tadi nih Bem. Dan yang lebih anehnya nih Bem ya, itu ya suatu hari ya, itu si Brenda pernah menyatakan bahwa dia itu sangat gak suka sama yang namanya polisi gitu. Dan suatu hari nanti dia bakal menjadi seorang penembak gitu. Ya udah, tragedi itu pun terjadi ya di mana si Brenda itu nembak ya ke arah ke depan rumahnya itu ke sekolah Cleveland gitu. Nah, entah si ayahnya ini yang mungkin sibuk gitu ya, nggak terlalu sempat kayak gitu ngopeni anaknya, ataupun memang ya aku nggak tahu di filmnya karena ini ceritanya pada Natal ya di tahun 1978 ya, itu ayahnya itu memutuskan untuk memberikan sebuah hadiah. Kamu tahu hadiahnya apa kalau orang tua lain ya, ayah yang lain ngasih boneka kek atau ngasih motor kek ya. Ini hadiahnya adalah ayahnya menghadiahkan kepada si Brenda yaitu senapan ya, itu jenisnya Ruger ya, dengan amunisi. Kamu tahu nggak berapa banyak amunisinya? 500 butir amunisi nih Web. Aku nggak ngerti nih ya kenapa hadiahnya itu nih Web. Oke deh Fem, ini waktunya buat kamu mainkan imajinasi kamu ya, dan buang jauh-jauh logika kamu karena logika kamu nggak bakal main di Fem ya. Karena si Brenda and Spencer ini akan masuk ya, udah nggak tahan lagi, dia bakal masuk ke mode mengerikannya nih Fem. Tepatnya di hari Senin ya 29 Januari ya 1979 ya. Seperti biasa di hari Senin ya, anak-anak sekolah di Cleveland itu sedang berbaris nih kayak itu, berbaris nunggu ya, ngantri gitu untuk masuk ke sekolahnya itu. Mereka nunggu pintu gerbangnya dibuka gitu ya buat masuk ke sekolahnya di hari Senin gitu. Tetapi nih ya, tanpa mereka sadari ya, kalau si Brenda Spencer itu sedang mengamati mereka itu dari rumahnya gitu ya. BTW itu kan rumahnya tuh di sini ya, maksudnya aku berpas-pasan ya di depan gitu, seberang-seberangan gitu ya. Dan saat anak-anak nih pengen mulai masuk gitu ya, mulai berbaris dan udah mulai masuk, si Brenda nih langsung ya gercep gitu ya, ngambil mohon maaf nih senjatanya gitu, senjata semi otomatisnya si senjata Ruger ini ya. Terus ya udah nih nggak pakai babi bu nih ya, dia langsung aja mengarahkan dan ya melakukan ya pemberondongan ya kepada anak-anak tadi nih ya, atau kepada mereka-mereka yang lagi berbaris tadi nih. Nah, terus nih ya, kepala sekolahnya itu yang mendengarkan ribut-ribut ya di luar itu ya, itu langsung keluar gitu untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi gitu. Soalnya ya yang namanya ada bunyi ledakan senjata gitu, pasti suasananya tuh beda gitu, langsung ya chaos gitu nih Ben. Jadi nih kepala sekolah yang bernama Bruton Ward ini ya melihat gitu ya, itu murid-muridnya gitu yang lagi kocar-kacir ya itu berlarian gitu ya karena lagi diserang gitu ya, atau ditembaki itu dari luar sekolah. Itu dia berusaha menyelamatkan ya itu murid-muridnya gitu, soalnya itu kan sekolah dasar gitu, nggak kebayang gitu ya. Nah, pas dia mencoba itu menyelamatkan ya atau ya narik itu para murid-muridnya untuk masuk ke dalam gerbang sekolah, dia akhirnya itu tewas karena tertembak di bagian dada. Begitu juga dengan salah satu yaitu bagian kebersihan gitu ya atau cleaning service yang ada di situ gitu yang bernama Michelle. Dia juga harus tewas karena tertembak gitu pada saat dia mencoba untuk menyelamatkan seorang anak ya, untuk ditarik gitu ke tempat yang lebih aman. Di saat itu di web ya ada salah satu orang polisi ya itu yang bernama Robert Robb ya, itu yang paling awal gitu sampai ke lokasi ya. Dia itu juga terluka karena kena ya itu di bagian lehernya gitu ya. Ya udah deh. Terus ya para kepolisian yang lain juga itu udah berdatangan ya bantuan ya. Akhirnya polisi itu menutup ya jalur tembakan dengan gerobak sampah gitu ya Mem ya. Nah, karena penyerangan ini tadi ya yang itu aduh gak kebayang dia. Itu membabi buta banget ya Bem. Setelah ya si Brenda ini melepaskan 36 tembakan ini nih Bem ya, itu ceritanya itu korbannya itu 2 orang tewas di Bem ya, seperti aku bilang tadi ya, si kepala sekolah sama si Pak Michelle-nya itu. Terus juga nih Bem ya ada 8 orang luka-luka gitu nih Bem ya, sama 1 orang polisi yang juga ikut terluka nih Bem dalam kejadian tersebut nih. Dan kalau kamu merasa kalau si Brenda ini wah ini sangar bener ya, ini habis itu di web ya, dia kemana ya, dia kabur gitu ya, dia ngumpet gitu masuk ke dalam rumahnya gitu. Tak lama kemudian nih web ya, itu situasi atau penembakan itu udah mereda nih ya, itu polisi yang udah di TKP itu gercep tuh, tahu akhirnya itu mereka tahu dari mana arah
penyerangan ini dan arahnya itu berasal dari rumah Brenda nih. Ya udah deh, akhirnya pihak kepolisian nih nggak pakai babi bun, langsung aja nih gercep gitu ya, ngepung itu rumah si Brenda. Dan negosiator pun datang dan meminta untuk si Brenda nih kayak ya maulah ini untuk bekerja sama, maksud aku nih ya itu mau diajak komunikasi nih Bel. Tapi ini si Brenda itu menolak untuk ya bisa dibilang ya dia itu nggak kooperatif gitu nih Bel. Bahkan nih si Brenda itu bilang kalau mereka tuh nggak cabut gitu, nggak pergi ya, dia itu masih punya sisa amunisi nih. Jadi ini negosiasinya bisa dibilang nih agak alot nih. Namun ya pada akhirnya si Brenda itu menyerah juga gitu ya, dia itu akhirnya menyerah gitu dan akhirnya keluar dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian nih Bel. Pada akhirnya nih Feb ya itu si Brenda itu didakwa dengan dua tuduhan yang dimana tuduhan pertama itu tuduhan penyerangan dan tuduhan penggunaan senjata yang mematikan nih Feb ya. Terus nih Feb ya akhirnya si Brenda itu mengakui kesalahannya dan dia akhirnya didakwa dengan penjara seumur hidup nih Feb, 16 tahun ya, seumur hidup gitu kan ya. Dan terungkap juga nih Beb ya di persidangan kalau ya si Brenda ini sebenarnya udah mencoba nih menyerang sekolah tersebut di setahun yang lalu gitu nih Beb ya. Dan di persidangan dia akhirnya mengungkapkan motif ya kenapa dia menyerang sekolah tersebut. Ya motifnya itu sangat-sangat aduh, masa cuman gara-gara dia tuh nggak suka sama hari Senin gitu Beb ya, udah gitu ya dia itu dengan pedenya mengatakan bahwa harinya lebih berwarna ketika dia melakukan penyerangan tersebut. Ini bener nih ya, coba aja mungkin si ayahnya tadi itu mau mendengarkan ya yang cerita aku tadi itu ya. Pihak sekolah kan udah ngasih tahu nih kalau si Brenda ini udah nggak bener gitu. Mungkin hal ini nggak perlu terjadi nih Ben. Si Brenda ini juga mengatakan kalau dia itu minta hadiah radio saat ulang tahunnya. Tetapi ayahnya itu marah memberikan senjata gitu. Dia berkata, aku rasa ayah aku ingin aku mati gitu ya. Pokoknya kayak gitu lah nih Ben ya. Emang aduh ini agak gimana gitu ya. Terus nih Ben ya itu pada persidangan maksud aku ya dia si Brenda ini nggak pernah mengungkapkan apa sebenarnya ya maksud atau motif dari penyerangan tadi nih. Barulah di tahun 1993 gitu di BEM ya. Dia itu pada saat mengajukan banding dia berkata bahwa dia itu saat terjadi penyerangan tersebut dia dalam kondisi yang tidak sadarkan diri atau dalam kondisi pengaruh pokoknya mabuk lah BEM ya. Tetapi ya dari hasil penyelidikan di tahun 1979 dia itu dalam kondisi yang nggak mabuk gitu. Jadi akhirnya bandingnya itu ditolak. Terus nih Fem ya di tahun 2001 ya itu si Brenda itu mengungkapkan hal yang lebih menghebohkan lagi di mana dia mengatakan bahwa dia itu telah diperkeos sama ayahnya. Tetapi ya tetap aja nih ya itu di dalam persidangan ya itu nggak dipercaya gitu. Kenapa? Karena ini pernyataan si Brenda itu terus berubah-ubah gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa dipercaya. Terus ayahnya juga itu menyangkal hal tersebut bahwa dia nggak pernah melakukan hal tersebut nih. Jadi ya udah deh ini ribet gitu ya, tapi yang sayangnya itu kan yang jadi korban orang gitu ya. Kenapa gitu ya kalau dia bermasalah gitu harusnya kan jangan menyakiti orang lain gitu ya. Oke deh Bem ya hal seperti ini ya atau dimana seorang remaja gitu itu bisa berubah jadi anarkis maksud aku ya atau berbuat hal-hal yang kayaknya itu bukan dia gitu ya. Itu disebabkan oleh banyak hal mungkin seperti ya si Brenda ini masa kecilnya ya gitu ya ataupun ada hal-hal yang lainnya kita nggak tahu. Tapi ini ya kalau menurut kamu nih ya apa sih sebenarnya motif si Brenda ini? Apa cuman gara-gara kayak ya dulu kita juga waktu sekolah nggak suka ya namanya hari Senin ya, tapi kan nggak sampai gitu nah Fem ya. Oke deh Bang, apapun pendapat kamu tentang kasus ini nih ya, coba deh kamu komen di bawah deh. Semoga nih kasus ini atau cerita ini bisa jadi teman cerita kamu di web. Dan aku minta maaf nih Bang ya, kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya aku minta maaf nih Bang ya. Dan aku minta bantuan kamu nih buat kamu like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Web because you my family, I call you my fam. Bye-bye.